Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi juga Pak Lutfi. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini sehat saya. Bagaimana juga dengan keadaan Pak Lutfi? Alhamdulillah Bu, meskipun hujan deras, pokoknya saya tetap semangat untuk mengajar. Ya, selamat ya Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya Bu Yanti mengganggu dari pembantunya. Ini saya ada tugas dari guru penggerak di mana untuk menggali pimpinan saya, khususnya Bu Yanti seperti saya SD itu kaitannya dengan pengambilan keputusan yang saya pelajari pada waktu pukul dan lain sebagainya itu ada prinsip dan juga ada 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, jadi seperti ini Bu Yanti, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus yang saya hadapi nggih, apakah itu masuk dalam kategori dilema etika ataupun rujukan moral, ini apa ya Pak ya? Tentu harus saya identifikasi terlebih dahulu nih Pak. Jadi saya tidak bisa kerja uya Pak, tapi saya harus mengidentifikasi tersebut. Bagaimana cara saya mengidentifikasi itu? Yaitu saya harus bisa mempelajari dan juga menyimpulkan kasus yang saya hadapi. Jadi saya harus bisa mempelajari kasus tersebut. Kemudian dari kesimpulan yang saya ambil, saya akan jadikan pijakan dalam mengambil keputusan agar keputusan saya ambil ini sesuai dengan kondisi sekolah pada saat itu dan juga valid, dalam arti keputusan itu nanti tidak merugikan seluruh orang. Kemudian kalau saya kembali lagi ke dilema etika dan rujukan moral dulu kalau saya dengar ini saya dengar sedikit itu, walaupun saya tidak begitu paham untuk kasus dilema etika ini sebenarnya adalah situasi di mana kasus tersebut keduanya itu dalam posisi benar ya Pak ya, tadi benar selama benar, sedangkan kalau rujukan moral itu adalah sebuah kasus di mana posisi yang terlibat kasus tersebut adalah dalam posisi benar dan salah seperti itu nih Pak. Jadi saya akan mengidentifikasi, kemudian saya akan mempelajari, kemudian menyimpulkan, lalu akan saya mengambil sebuah keputusan seperti itu. Jadi berarti Bu Yanti tadi mengidentifikasi ya Bu ya? Ya, saya identifikasi. Kemudian dipelajari ya, dipelajari, setelah itu baru diputuskan. Iya, dengan berdasar kesimpulan yang saya ambil seperti itu. Kemudian selanjutnya Bu Yanti, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini tersebut saya kembali lagi dulu nih Pak dari kedalaman manfaat. Jadi saya akan kembali kepada kedalaman nilai kebajikan dari masing-masing kasus tersebut. Jadi saya akan saya mempertimbangkan kebajikan ataupun keburukan dari kasus tersebut. Jadi saya akan mempertimbangkan itu. Karena apa? Dengan saya mempertimbangkan itu, kembali lagi harapan saya nanti kasus yang saya akan ambil itu memang benar-benar sebuah keputusan yang yang bisa saya pertanggungjawabkan. Kemudian apabila juga seandainya saya kok mempertimbangkan dengan kedalaman kebajikan saya itu saya akan mengalami kesulitan, maka saya akan mengambil keputusan tersebut berdasarkan 3 prinsip atau cara yang saya pegang tadi. Yang pertama
pertama adalah berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua adalah berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berbasis rasa peduli. Berarti saya akan mengambil keputusan itu. Yang pertama saya melihat tingkat manfaatnya tadi. ya kebajikan. Kemudian kalau saya mengambil jalan buntu, saya akan melaksanakan dengan Berarti dalam pengambilan keputusan juga Bu Yanti juga mempertimbangkan 3 prinsip itu tadi ya, Bu, ya? Iya, saya mempertimbangkan 3 prinsip tersebut, yaitu berbasis pada hasil akhir, kemudian berbasis pada peraturan, dan juga rasa peduli seperti itu. Ya. Kemudian Bu, langkah-langkah Bu ini atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan pengambilan keputusan itu? Langkah-langkah yang saya terapkan apabila saya menghadapi sebuah kasus ya. Pertama kali kan saya di awal tadi kan saya melakukan identifikasi Ya, Pak, identifikasi. Jadi dari kesimpulan itu nanti saya akan ingin mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus yang saya hadapi itu. Tapi saya yang pertama, langkah-langkah yang saya pertama adalah mengenali nilai yang saling bertentangan. Kemudian sebelum identifikasi itu ya Pak, tentunya ya Pak ya. Kemudian menentukan juga siapa saja sih yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian juga saya ingin juga yang ketiga adalah setelah saya mengetahui yang terlibat, saya mengumpulkan Pak fakta-fakta apa sih yang mendukung terjadinya kasus. Kemudian dari langkah-langkah tersebut saya menyimpulkan dan saya gunakan sebagai dasar dari sebuah keputusan. Dan langkah yang terakhir adalah saya akan merefleksikan keputusan yang telah saya ambil itu. Ya, terima kasih Bu Yanti. Berarti yang Ibu lakukan dalam langkah-langkah itu ada menggali atau mengenali yang bertentangan itu apa, Ya. kemudian siapa yang terlibat, kemudian Bu Yanti juga mengumpulkan fakta-fakta juga iya, ya. harus saya. Berarti fakta itu karena apa Pak? Dengan fakta itu kita akan lebih tepat ya Pak dalam akan membantu kita mengambil keputusan dengan tepat seperti itu Pak. Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Rema itu sendiri, di Rema EPK itu sendiri? Saya akan seperti ini Pak. Salah satu langkah kan saya akan mengambil sebuah fakta gitu. Nah fakta itu nanti dari fakta itu nanti saya akan bisa menentukan siapa saja yang terlibat. Nah jadi langkah yang pertama saya lakukan adalah berkolaborasi dengan orang-orang yang terlibat tersebut. Kemudian saya secara personal akan berbicara ataupun membicarakan tentang kasus yang dihadapi guru tersebut secara personal. Kemudian apabila masalah yang mereka hadapi adalah saya anggap umum, saya akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan cara bagaimana sharing terhadap masalah yang dihadapi seseorang secara personal tadi, sehingga guru yang lain akan bisa mengetahui, oh seandainya saya menghadapi sebuah masalah yang sama, akan mengambil sebuah keputusan yang sama pula, seperti itu Pak. Ya, berarti kolaborasi nih ya Bu ya. Iya, kolaborasi. Yang biasanya Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Rema EPK itu, tantangannya? Tantangan itu pasti selalu terjadi ya, dimanapun permasalahan lah. Permasalahan itu pasti. Iya. Dan tantangan yang saya hadapi itu kadang seperti ini Pak. Saya kadang itu kesulitan Pak dalam mengidentifikasi ataupun mengenali permasalahan itu apakah masuk di kategori di Rema EPK atau itu adalah rujukan moral seperti itu. Itu yang menjadi tantangannya gitu. Iya, tantangan saya adalah seperti itu. Oleh karenanya saya kembali lagi kepada kolaborasi tadi.
Sehingga apabila saya memecahkannya bersama-sama dengan yang ada di lingkungan sekolah saya, harapan saya keputusan yang saya akan tepat dan tidak merugikan semua pihak seperti itu. Kemudian Bu Yanti, apakah dalam memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu ini? Mungkin secara terstruktur, ada jadwalnya, apakah memang langsung Ibu ini kalau ada kasus diselesaikan atau bagaimana? Ini ya Pak, yang namanya kasus kan tidak bisa terjadwal ya. Tidak ada Pak, kasus itu kalau bisa kita menghindari sebuah kasus seperti itu kita hindari masa saja. kita jadwalkan ya Bu? Ya tidak kita jadwalkan, tetapi dan juga saya juga tidak akan menentukan kasus itu harus diselesaikan dalam langkah yang sama. Tapi saya akan mengenai lagi karakteristik kasus tersebut dan kedalaman dari permasalahan yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Tapi berat dan ringannya juga kita bisa mempertimbangkan. Iya, jadi tidak terus harus ada jadwal, harus ada prosedur yang kita tetapkan, tidak seperti kalau itu. Kalau bisa Pak. tidak dijadwalkan. Iya, tidak dijadwalkan Pak. Kemudian Bu Yanti, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, tentunya dengan kasus-kasus dilema etika itu sendiri yang membantu Ibu? Ya, yang membantu saya dalam mengatasi sebuah kasus yang saya hadapi, terutama di lingkungan sekolah itu, yang pertama adalah tadi ya saya sebutkan adalah kedalaman dari kasus tersebut dulu, ya. Kemudian apabila saya bisa tangani sendiri, maka saya akan menangani sesuai dengan kebutuhan dari penyelesaian kasus tersebut. Ya. Tetapi apabila saya tidak bisa menangani, saya akan berkolaborasi, saya akan bermusyawarah dengan warga sekolah yang ada di SDN 1 Bandung Harjo. Tetapi kalau saya dengan musyawarah itu masih menemui jalan buntu, saya mempunyai pimpinan yaitu pengawas yang ada di Satker di Kecamatan Harjo, maka saya akan menggandeng beliau-beliau tersebut. Salah satu contoh kasus yang saya hadapi dan saya melibatkan pengawas di Satker di Kecamatan Harjo adalah saya pernah Pak mempunyai seorang penjaga. Ternyata setelah saya teliti itu identitas diri dari penjaga tersebut itu berbeda Pak, antara yang ada di ijazah dan yang ada di akte. Kemudian saya memang berkonsultasi dengan pengawas, dan pengawas itu akhirnya mempertimbangkan yang lebih kedalaman, ya, menjadi yang lebih dalam permasalahan itu yang bagaimana, apakah yang saya mengikuti data di ijazah ataupun di akte. Dan ternyata kemarin itu saya mendapatkan solusinya, yaitu mengikuti data yang ada di akte kelahiran Pak. Karena apa? Di dalam akte kelahiran itu berhubungan dengan juga ada KK, KTP, dan juga surat nikah dari penjaga saya. Jadi saya kemarin itu memang mengambil data dari akte itu pun dengan bimbingan atau apa Pak ya, hasil diskusi arahan. Dari arahan dari pengawas. Ini memang berat atau ringannya kasus ya Bu ya. Kalau kasusnya berat ya memang kita kalau ada pimpinan kita musyawarahkan ke atas. Kalau memang kita bisa selesaikan sendiri ya kita selesaikan. Gitu. Nah, Bu Yanti, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Sebuah pengambilan keputusan itu kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan sendiri, tidak. Tetapi kita yang saya utamakan adalah berkolaborasi baik dengan personal yang terlibat, kemudian juga guru-guru yang ada di sekitar saya, dan juga kalau memang itu permasalahannya sangat dalam, saya akan meminta arahan dari pengawas sebagai atasan saya. Kemudian dengan cara ini harapan saya tidak merugikan
kepada atau pihak salah lain, satu pihak. ya, dan juga bisa saya pertanggungjawabkan. Dan valid itu ya Bu? Ya, dan valid, dan kita tidak gerusa-gerusu Pak dalam mengambil sebuah keputusan, karena apa? Apabila kita salah, nanti akan selamanya merugikan kepada yang salah satu ya, pihak yang yang harus kita hindari kan? Iya, iya. Ya, mungkin itu Bu Yanti. Terima kasih Bu atas waktunya, apa ya istilahnya, bisa sharing dengan panjenengan, dan juga saya juga bisa belajar dari Ibu dalam pengambilan keputusan. Tadi juga sudah ada 3 prinsip, 9 langkah, berkolaborasi itu ya Bu. Iya. Terima kasih. Mohon maaf Bu kalau ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.